Saya tidak membayangkan jadi presiden Indonesia. Enggak. Saya hanya ingin pada saat itu sukses sebagai pengusaha. Saya lahir di kawasan Kumuh, di bantaran sungai. Saya juga sangat memahami bagaimana perjuangan orang-orang biasa. Karena apa? Saya pernah mengalami, dan itu saya syukuri karena saya betul-betul memahami apa yang dirasakan rakyat, memahami apa betul-betul yang dibutuhkan rakyat, sehingga bahasa yang saya selalu pakai adalah bahasa rakyat, bukan bahasa tinggi-tinggi. Memang sejak wali kota saya selalu datang ke rakyat, datang ke kawasan Kumuh, datang ke bantaran sungai. Gubernur juga seperti itu. Pas jadi presiden juga sama, saya datang ke desa, saya datang ke daerah, saya datang ke pinggiran sungai, dan saya selalu ingin berinteraksi dengan rakyat. Saya ingin masyarakat mengenal saya apa adanya, ya seperti ini. Bukan saya sebagai presiden, tapi juga saya sebagai seorang ayah, saya juga sebagai seorang suami, saya juga sebagai seorang kakak. Mr. President, it was a great pleasure having you joining us here on the program. It's now very late here in Bali, but you still look very energetic. And this is a really long day to you. So is it really hard to be a president here in Indonesia? Always have a very demanding schedule. Iya, ini negara kepulauan. Kita memiliki 17.000 pulau. Memiliki 514 kabupaten dan kota dengan jumlah etnis 714, bahasa lokal 1.300. Sehingga siapapun yang menjadi presiden Indonesia memang harus mengunjungi rakyatnya yang berada di 514 kota dan kabupaten dan juga 17.000 pulau. Kalau tidak, mereka bisa merasa tidak memiliki presiden nanti, karena berpencar di mana-mana. Well, this time we followed you to the beautiful island of Bali to see people's lives here. And many people that we talk to, they say you love to go to rural areas to see people's lives here, to learn about their problems, their aspirations. So what is the philosophy of such kind of governance style? Saya memulai karir politik saya dari wali kota 2 periode, kemudian gubernur, kemudian presiden 2 periode. Dan memang sejak wali kota saya selalu datang ke rakyat, datang ke kawasan Kumuh, datang ke bantaran sungai. Gubernur juga seperti itu. Pas jadi presiden juga sama, saya datang ke desa, saya datang ke daerah, saya datang ke pinggiran sungai. Dan saya selalu ingin berinteraksi dengan rakyat, karena disitulah sebetulnya masalahnya ada. Disitulah sebetulnya problemnya mulai berangkat. Dan dari situlah juga kita mendapatkan inspirasi bagaimana membuat sebuah policy, membuat sebuah kebijakan. You said before that becoming a president wasn't your dream while you were a little boy. Saya tidak membayangkan jadi presiden Indonesia. Enggak. Saya hanya ingin pada saat itu sukses sebagai pengusaha. Saya lahir di kawasan Kumuh, di bantaran sungai. Saya juga sangat memahami bagaimana perjuangan orang-orang biasa. Karena apa? Saya pernah mengalami, dan itu saya syukuri karena saya betul-betul memahami apa yang dirasakan rakyat, memahami apa betul-betul yang dibutuhkan rakyat, sehingga bahasa yang saya selalu pakai adalah
bahasa rakyat, bukan bahasa tinggi-tinggi. So actually, our President Xi Jinping also believes in people-centered philosophy. And personally, you have met with him and held telephone conversation with him for so many times. So what is your impression of him? And during those interactions, is there something that is really impressive, something that really stands out in your recollection? Ya, saya melihat memang gaya kepemimpinan dari presidensi itu dekat dengan rakyat dan betul-betul presidensi itu memahami masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kemiskinan di RRT bisa turun drastis karena policy yang beliau sangat tajam sekali. Well, this year is a very important major political event in China, the National Congress of the CPC. So, what do you think is the significance of this event? Ya, kita ingin kongres itu berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk rakyat RRT. Tetapi juga bisa juga menghasilkan keputusan yang bukan hanya berkontribusi bagi rakyat RRT, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas kawasan, juga berkontribusi pada perdamaian dunia, dan juga berkontribusi pada kesejahteraan kawasan dan kesejahteraan dunia. Itu saya kira yang diinginkan oleh semua negara. So, Mr. President, as the leader of Indonesia, it seems that you put lots of emphasis on infrastructure building. In talks with the people here, so many of them say that they are seeing increasing number of bridges, roads, buildings in different islands and also major cities. So why are you paying extra attention to infrastructure, and what does it mean for the development of Indonesia? Daya saing Indonesia akan baik apabila infrastrukturnya baik. Dan dalam kurun waktu sampai 8 tahun ini kita telah membangun 2040 kilometer jalan tol, kemudian juga membangun 16 airport baru dan 38 airport renovasi, kemudian pelabuhan, kita membangun juga bendungan. Saya kira ini adalah sesuatu yang basic yang harus dimiliki oleh Indonesia dalam rangka daya saing. Saya sudah cek, melihat konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung sudah 3 kali. Ini adalah sebuah flagship kerjasama infrastruktur antara Indonesia dan RRT. Dan saya optimis proyek ini akan segera selesai. Dan sudah operasional nanti di pertengahan tahun depan, tahun 2023. Dan ini dapat memperkuat konektivitas antara Bandung dan Jakarta dan juga akan mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang. But in the future, if there's more high-speed trains, it's going to be much easier for you to travel from island to island, from province to province, right? Kalau sudah tersambung, ada konektivitas antar kota, antar provinsi dengan kereta cepat, ya tentu saja akan mempercepat itu. Itulah pentingnya infrastruktur, itulah pentingnya kecepatan, itulah pentingnya mobilitas barang dan manusia yang cepat, karena itu adalah daya saing. As you mentioned, this is a flagship project of the Belt and Road Initiative, and also the proposal made by President Xi Jinping about the 21st Century Maritime Silk Road is also in line with your proposal of Indonesia's global maritime fulcrum, right? And how do you think those two very important, very visionary initiatives could make joint efforts and could create greater strategic synergy under those two initiatives? What are some of the other areas of cooperation do you look forward to? Ya, saya kira kalau semakin banyak kerjasama Indonesia dan RRT akan semakin baik bagi kedua negara. Apapun, entah itu pelabuhan laut, entah itu airport,
entah itu jalan tol. Saya kira semua inisiatif harus berkontribusi bagi stabilitas, bagi perdamaian, bagi kesejahteraan di kawasan maupun di dunia, dan kolaborasi itu harus saling menguntungkan, dan Indonesia berharap Global Development Initiative menjadi sebuah platform untuk mempercepat pencapaian SDGs, dan sekali lagi Indonesia siap untuk terus bermitra dalam rangka percepatan pencapaian SDGs. Bapak President, let's talk a little bit about the bilateral cooperation with China. Let's start with economic and trade, because now China has been Indonesia's largest trading partner for 9 consecutive years. This is just amazing, right? And in 2021 alone, the trading volume between the two countries increased about 60% year on year, and China is now also Indonesia's second source of investment. So what do you think has propelled such significant progress, we would say? And looking ahead, what do you think could become the new driving force of growth between the two countries? Ya, RRT dan Indonesia adalah dua negara besar, dan potensi kerjasamanya ini juga sangat besar. Angka investasi dari RRT naik sangat tinggi sekali, dan sekarang sudah menduduki terakhir sudah nomor 2, dan saya kira akan masuk ke nomor 1 investasi dari RRT ke Indonesia. When do you think that's going to happen? Tidak tahu. Bisa 2 tahun lagi menurut saya, dan saya optimis di masa yang akan datang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan RRT akan semakin membaik, semakin meningkat, dan semakin besar lagi. Karena kita sudah saling memahami dan saling mengerti apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan. So, Bapak President, China and Indonesia also make joint efforts in fighting against the COVID-19 pandemic. And in the January of 2021, you became the very first person here in Indonesia to inoculate a Chinese vaccine, and the entire process was actually broadcast live. So, what is behind such a pioneering move, and what messages were you trying to convey? Ya, supaya diketahui aja bahwa vaksin yang digunakan Indonesia 80% lebih itu adalah Sinovac dari RRT. Dan sampai saat ini yang sudah kita suntikkan kepada masyarakat sudah 440 juta suntikan dosis. 440 juta dosis yang telah kita suntikkan. Dan kita ingin saat itu pada suntikan pertama, kenapa saya lakukan untuk yang pertama disuntik adalah Presiden, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting, dan vaksinasi itu akan melindungi kita untuk urusan kesehatan. Tetapi bukan hanya kesehatan saja, tetapi bisa juga lari ke urusan ekonomi. And the pandemic has made people realize that for a global challenge like this, we have to come together, we have to make joint efforts. So, under this context, how do you interpret the vision proposed by Chinese President Xi Jinping, a community of shared future for mankind, especially given that the world is now facing with so many unprecedented challenges intertwined with emerging risks? Ya, dalam menghadapi pandemi tidak mungkin satu negara itu bekerja sendiri, nggak mungkin. Semua negara, baik itu negara maju, negara berkembang, semuanya harus bekerja sama. Apabila sebuah negara ditinggal, misalnya tidak memiliki vaksin dan ditinggal, ini akan menularkan juga pandemi ke negara yang lain. Sehingga sekali lagi kerjasama antar negara untuk mengatasi pandemi itu sangat penting. Oleh sebab itu diperlukan sebuah arsitektur kesehatan global yang baru, yang dimana semua negara harus bekerja sama. Bapak President, in 2015, President Xi Jinping was here
and he attended the commemorating ceremonies of the 60th anniversary of the Bandung Conference. So over 60 years later now, how do you interpret the Bandung spirit, which focuses on the peaceful coexistence, still relevant today in addressing the challenges we have now? Iya, Dasasila Bandung itu masih sangat relevan saat ini. Dan dalam dunia yang sedang menghadapi banyak tantangan akibat pandemi, akibat perang, ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi negara-negara berkembang. Dan sekali lagi bahwa Dasasila Bandung yang dihasilkan dari konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 itu adalah ingin membangkitkan semangat kemerdekaan, ingin membangkitkan semangat kemandirian dan kesetaraan semua negara, semua bangsa, dan juga penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai. Saya yakin jika prinsip-prinsip di Dasasila Bandung itu dijalankan, dunia akan lebih damai dan perang bisa kita hindari bersama. Indonesia hosts the rotating presidency of G20 this year, and very soon in November is going to host heads of states and government summit here in this beautiful island of Bali. So we just wonder how's the preparation going and what issues would top the agenda? Iya, G20 adalah grup negara-negara besar yang juga punya pengaruh besar. Banyak masalah dunia yang sekarang ini kita hadapi bersama-sama. Krisis yang juga harus selesai, perekonomian global yang juga harus segera bangkit, dan kami ingin mempersiapkan itu sedetail mungkin. Sehingga G20 Summit harus menghasilkan hal-hal yang konkret, menghasilkan hal-hal yang nyata, yang berdampak nyata pada dunia. Dan saya ingin sampaikan bahwa hentikan yang namanya basa-basi dan seremoni. Utamakan kerjasama dan kolaborasi untuk masa depan dunia yang lebih baik. Karena kita tahu sekarang krisis finansial, krisis energi, krisis pangan, semuanya ada dan ini harus dihadapi bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Dan G20 mempunyai pengaruh besar dalam desain arsitektur itu. Well, the Ukraine crisis will definitely be one of the issues that will be under the spotlight. And you have visited both Ukraine and Russia in June and had invited President Putin and President Zelensky to come to the summit. So up till now, have you got the confirmation of their attendance? Kita ingin mengajak semua anggota G20 untuk dialog, untuk berdamai dan bersama-sama mencari solusi bersama. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan perang harus segera diakhiri. Dan krisis pangan, krisis energi, krisis finansial harus segera selesai. Dan itu bisa terjadi kalau kita bisa berdialog, bersama-sama berkolaborasi. Dan kita ingin ekonomi dunia segera baik dan segera bangkit. Dan sekali lagi, perang itu tidak ada manfaatnya bagi siapapun, bagi negara manapun. Perang hanya akan menciptakan kehancuran dan mendatangkan kesengsaraan. Itu aja yang ingin saya ingatkan. Do you think a peaceful solution to some extent can be agreed or achieved during the G20 summit? Ya, semuanya harus kita coba. Kalau tidak kita coba dan kita diam semuanya, akan jadi apa dunia ini? Kalau ini tidak kita bicarakan bersama-sama, sampai kapanpun nggak akan selesai. Harus duduk satu meja, berbicara bersama-sama, bagaimana mencari solusi yang paling baik. Meskipun saya tahu, bukan barang yang mudah.
Yeah, by no means it's going to be easy task, but it is really, really important. How do you see the role of China in the G20 mechanism? Ya, tema G20 adalah recover together, recover stronger. Ini memiliki sebuah makna yang dalam dan mencerminkan harapan masyarakat dunia pada G20. Apalagi RRT memiliki sebuah kekuatan besar dalam pemulihan ekonomi global. Dan itu sekali lagi terjadi bila negara-negara itu bekerja sama, bila dunia itu bekerja sama, bila dunia itu berkolaborasi. Dan saya harap RRT menjadi bagian dari paradigma baru tersebut, paradigma kolaborasi, paradigma kerjasama. You're now halfway through your second term. So, what are some of the changes in this country that you feel most proud of? And to you, what are the toughest challenges? Kalau tantangan terbesar, saya kira sama dengan semua negara saat ini. Bagaimana berurusan dengan yang namanya growth, pertumbuhan ekonomi, bagaimana menghadapi tantangan inflasi, bagaimana menghadapi tantangan krisis pangan, bagaimana ke depan kita menghadapi tantangan krisis energi, bagaimana ke depan kita menghadapi krisis finansial. Dan saya bersyukur bahwa telah banyak dibangun infrastruktur, juga kita telah membangun sumber daya manusia Indonesia, kita juga telah melakukan digitalisasi untuk usaha kecil dan menengah, dan juga telah memulai hilirisasi untuk tidak mengekspor bahan-bahan mentah keluar. Ini menjadi sebuah fondasi yang kuat ke depan, menjadi sebuah fundamental yang kuat ke depan bagi negara Indonesia untuk menghadapi tantangan-tantangan global yang ada. Mr. President, let's talk a little bit about yourself. Yeah, I watched most of the interview in the past years. It seems that you're wearing your sneaker in the overwhelming majority of those interviews. Why is that? Ya karena sepatunya ini sepatu buatan dalam negeri dan harganya juga murah. Kalau dalam dolar berapa ya? $28. Saya harus juga pasarkan dong produk-produk Indonesia, produk-produk usaha-usaha kecil. Maybe, you know, now Chinese has a really strong consumption power. This is something I think that's going to attract our viewers here in China. You are very active on social media network, and besides sharing about your work, your vision, you also sharing some of your very personal experiences, for instance, making herbal tea, singing, dancing, and babysitting your grandkids. They're really lovely and adorable, by the way. So now we have a chance, you know, showing this interview to tens of millions of viewers here in China. If there's anything that you really want to show to our viewers here in China, what would it be? Ya, saya ingin pada saat awal, saya ingin masyarakat mengenal saya lebih banyak dalam berbagai aspek dan juga mengenal saya apa adanya, ya seperti ini. Bukan saya sebagai presiden, tapi juga saya sebagai seorang ayah, saya juga sebagai seorang suami, saya juga sebagai seorang kakak. Dan untuk netizen di RRT, saya ingin mengirimkan salam hangat. Semoga nanti bisa berkunjung ke Bali, bisa berkunjung ke Manado, bisa berkunjung ke Indonesia dan melihat keindahan dan keramahan masyarakat Indonesia. Dan untuk herbal, ya setiap pagi saya selalu minum temulawak dan jahe setiap pagi, dan itu sudah saya lakukan mungkin sudah lebih dari 20 tahun yang lalu untuk kesehatan, untuk For the past 20 years, wow. Ya, lebih dari 20 tahun untuk vitalitas kita dalam bekerja sehari-hari.
I don't know whether you know that Indonesian folk songs, they are very, very popular in China. So many people could sing or hum the Indonesian folk songs. For instance, the boat song, 风儿吹动我的船帆, or 哎呦妈妈 哎呦妈妈你不要对我生气 etc. Those are the songs actually for people across generation. Me, my parents, my grandparents, we were raised listening to those really beautiful lyrics. So Mr. President, how do you think the cultural understanding could be further enhanced given that both countries all have very time-honored history, rich cultural heritage, and of course very solid friendship? Ya, memang kita ini orang Timur. Jadi budaya kita, budaya RRT, budaya Indonesia hampir mirip-mirip. Saya kira karena itulah beberapa nyanyian yang terkenal di Indonesia juga sangat digemari di RRT, misalnya Bengawan Solo. Itu presidensi tahu bagaimana bernyanyi mengenai Bengawan Solo. Yeah. Artinya memang nyanyiannya sangat indah sekali. Mr. President, it was such a great pleasure talking to you. Thank you so much for sharing with us your very insightful views and all those really interesting stories and experiences. We feel great appreciated for your time. Terima kasih.